man derajat ing derajat al-uswa kang luhur. Fal musahib becik kekancanan sapa man fillahi karena Allah Ta'ala. Barang siapa, kata Abu Sa'id, barang siapa pingin yang tinggi, maka hendaklah ia banyak berteman, banyak bersaudara. Tetapi persaudaraan ini fillah, karena Allah, bukan tendensi yang lain. Hanya kalau bisa satu sama lain itu pernah mengucapkan aku sama kau ikat persaudaraan karena Allah dunia akhir. Jadi Pak Akhir alam pi tambahin pul. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi satuhune iku keduwe Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah ibadah ana kawula hamba-hamba yubo kang den selehake lahum maring ibadat yaumul qiyamati besok ing dalem dina kiamat apa almanabiru pira-pira mimbar ya quduna padha lungguh kabeh sapa ibad alaihi atase manabir hum utawi ibad iku kaum libasutun kang utawi penganggune pakaiane ibadah atau kaum bisa iku nurun cahaya wa wujuhum lan wajah kaum iku nurun iya cahaya laisu ora ana sapa kaum iku diambiya para nabi wala syuhada lan ora para kang mati syahid yudhihum kan padha kesengsem kepingin ing kaum sapa al-anbiya para nabi wasyuhada lan para kang mati syahid. Pokoknya moko takon sapa sahabat man niku sinten hum utawi kaum ya Rasulullah duh Kanjeng Nabi Rasulullah. Kala mangsuli jawab sapa Kanjeng Nabi aihum utawi wong kang pakaiane cahaya wajahnya bercahaya iku al-mutahabbuna wong kang padha cinta-cintaan sayang-sayangan asih-asihan fillahi karena Allah Ta'ala wal mutazawiruna lan wong kang saling tinjau-tinjauan tilik-tilikan silaturahman fillahi karena Allah Ta'ala wal mutajalisuna lan wong kang padha lungguh-lungguhan bareng kumpul-kumpul fillahi karena Allah Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis ini dari Anas bin Malik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dipilih, yang mana besok hamba yang terpilih itu di hari kiamat Allah beri mimbar mirip. Cuma mimbarnya ini mimbar yang spesial. Mimbarnya terbuat dari cahaya, pakaiannya orang-orang itu bercahaya, wajahnya pun juga bercahaya. Tetapi mereka bukan nabi, bukan juga para rasul ataupun orang-orang yang mati syahid. Dan ini menjadikan kesemsemnya para nabi dan syuhada ingin memiliki mimbar tersebut. Dikasih informasi ngoten niku sahabat niku padha tercengang dan kemudian bertanya,
Siapa mereka itu ya Rasul? Wajahnya yang bersinar, pakaiannya bersinar, diberi mimbar oleh Allah, dari mimbarnya juga bersinar. Tetapi mereka bukan para nabi dan rasul. Maunya sahabat itu lagi sombong sahabat. Ternyata kata Rasulullah bukan. Siapa? Mereka adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Saling cinta karena Allah. Persaudaraan yang diikat karena Allah. Orang yang saling ziarah-ziarahan, silaturahim-silaturahiman, petuk-petukan karena Allah. Orang yang duduk-duduk bersamaan karena Allah. Gimana nih? Amin Allahumma. Amin. Jadi di sini tendensinya bukan materi duniawi, bukan karena janjian senior-liya. Ketemunya itu memang duduk bareng karena Allah, silaturahim karena Allah, mencintai juga karena Allah. Kita duduk di sini apa ada tendensi materi dunia? Kan betul. Kita duduk seperti ini kan karena apa? Inilah yang halal. Inilah nanti wajah pulau panjenengan oleh Allah nanti akan bersinar. Baju pulau panjenengan akan bersinar. Nanti diberi mimbar per orang itu mimbar yang paling mewah. Yang mana mimbarnya ini menjadi bahan omongan keinginan para nabi dan rasul. Amin Allahumma amin. Mengenai teko-teko ngaji disampaikan ngaji. Mumpung kita Allah masih diberi kesehatan dan kekuatan, ikatan kita kuat. Ikatan kita benar karena Allah. Kalau tidak karena Allah, kaya apa itu? Itu apa dewi cara materi? Itu apa-apa. Sudah bungkus, kadang-kadang gak dipangan, gue mulai. Krono wis kesusu mulai. Enak sing nggawa mulai mengkene mangan kayak loro yo enak. Tapi kan bukan karena itu kan. Kita kena lungguh ngaji karena Allah, tetap karena Allah. Makanya untuk kancane salaman, dirangkul, ada perasaan bahagia, senang untuk kancane. Ini kalau wajah sudah bersinar, besok akan diberi mimbar yang bersinar. Pakaian kita nanti pakaian yang paling mewah. Maka pada kancane sana, jadi senang. Napa nih? Duduk nih. Betul apa nih? Oh, sepuluh. Ya wes gak apa. Oh, ya sudah. Ya lagi mana ada sepuluh aku jadi sini. Bismillahirrahmanirrahim. Setitik usahakan dengan itu, usahakan tes, usahakan dengan sunnah rasulullah. Rawahu Tabrani fil Awsat wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna fil jannati ghurafan ana panggung. Ghurafan itu kamar spesial. Kalau kamar yang biasa, tapi kalau sudah ghurafan itu kamar yang spesial. Jobone kena didelok teko jero, jero kena didelok teko jobo. Niku ghurafan. Zahiruha
Yura bisa ditingali apa zahiruha jabane ghurafat min batiniha saking jerone ghurafat wa lan bisa ditingali apa batinuha jerone ghurafat min zahiriha saking jabane ghurafat adanya wisake nyiapake ing ghurafat sapa Allah Gusti Allah lil mutahabbina kanggo wong kang asih-asihan cinta-cintaan wal mutazawirina lan wong sing tinjo-tinjoan wal mutabadzirina lan wong kang nyerah-nyerahan fihi ing dalem krana Allah Ta'ala. Besok di surga ada kamar istimewa. Kalau sekarang lagi kamar istimewa itu apa aja? Plus. Apa double VIP plus? Enggak. Ini memang luarnya bisa dilihat dari dalam, dalamnya juga bisa dilihat dari pokoknya piye mewahnya gimana. Di dalam itu nanti bisa pijetan. Gila ini Pak Heri oleh Pak Heri makanya digoleki Pak Heri surga karena surga itu kan pijetan jadi Pak Heri enak aja. Masya Allah mewah yang mana Allah siapkan semuanya itu untuk orang yang saling mencintai, saling ziarah, orang yang saling menyerahkan hartanya fihi karena Allah Ta'ala. Saya setuju. Karena Allah Ta'ala itu yang paling tinggi. Dan ini Rasulullah jangan macam-macam, ini benar dari Rasulullah nih. Coba dalam hadis yang barusan yang dibawanya yang juga tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Ini Rasulullah itu menganjurkan kepada kita ini karena sayang dan cintanya kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Setitik pada mengro kepada Rasulullah Muhammad SAW kudu punya adab, punya etika. Jangan sampai jamaah apalagi yang sudah ahli pidato, sudah ceramah ada Isra Mi'raj mengatakan Rasulullah dibedah kemeani. Ketika Rasulullah di Gua Hira dibedah, memang dibedah, tidak salah. Tapi jangan mengatakan Rasulullah dibedah dibuka. Itu kok tujuannya dibersihkan hati Rasulullah dari kotoran-kotoran. Jangan sampai ngendika Rasulullah dibuka hati ini, dibedah, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Jangan. Itu gak duwe adab, gak duwe etika, gak duwe akhlak pada Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu suci, Rasulullah itu bersih. Rasulullah itu bersih, suci, lahiriahnya, batiniahnya suci, bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Adapun dibuka itu adalah menambah kesuciannya, menambah kebersihannya, tapi bukan membersihkan hati Rasulullah. Kalau dengan ngomong membersihkan hati Rasulullah berarti hati Rasulullah kotor. Sementara Rasulullah itu suci, Rasulullah sudah bersih. Kencingnya Rasulullah, mohon maaf, pipis dengan Nabi, air sendiri suci, halal. Ada seorang perempuan Rasulullah itu
bumi itu tidak mau menerima jasadnya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu kencing niku gak kelihatan. Tidak ada satupun yang pernah menemui. Ada Rasulullah suatu saat itu pernah kencing. Terus diombe nek botol napa niku teng terus diombe dikira niku ya banyu biasa. Kalau wong wedok sahabat wedok diombe cek iku air pipisku. Apa katanya sahabat perempuan? Aku belum pernah ya Rasul minum air segar. Kencing Rasul ya kan dilarang suci. Pernah Rasulullah malam itu beliau pipis di tempat TK ceret yang biasanya untuk wudhu sahabat. Rencana Rasulullah besok malam setelah pipis Rasulullah kencing buang air seni, ternyata ada sahabat yang bangun malam ikut diombe karena lagi. Apa kata sahabat? Ini kok tumben banyu kok seger koyo gak pernah aku merasakan air sesegar ini. Padahal itu air bisa setelah subuh. Siapa yang mau air di ceret itu? Saya Rasul. Terus kemana kan air itu? Saya minum ya Rasul. Terus gimana? Itu siapa sahabat? Saya belum pernah meminum air kok sesegar itu ya Rasul. Tumben-tumben. Apa kata Rasul? Selamanya kamu tidak akan pernah kena racun. Selamanya perutmu tidak akan sakit perut sampai kamu mati. Itu air kencingnya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dia membersihkan darahnya Rasulullah, darahnya halal, darahnya suci, darahnya. Jangan cek cerita-cerita tidak percaya. Suatu rasanya Rasulullah itu bengkak. Ingat, kalau jenengan belum pernah bengkak, bengkaklah. Seumur hidup sekali Rasulullah itu pernah berbengkak, metu keluar darahnya. Mengenal dia salah seorang sahabat, nggih ya Rasul, tolong buang darah ini, jangan sampai ada orang yang tahu. Siap kanjeng Nabi. Kan sahabat nggowo tempat mangkok yang berisi darah. Akhirnya bagaimana? Dibawa metu kata sahabat, Bismillahirrahmanirrahim. Kunjuk barokah kanjeng Nabi. Diminumkan. Sudah. Ditaruh di mana? Sesuai perintah Rasulullah, tidak ada orang yang tahu. Lihat di mana? Saya minta taruh di sini Rasulullah. Kau tidak akan terkena jilatan api neraka. Darahku bagian diri. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo mengatakan enggak sopan pada Rasulullah. Gini, hati-hati itu akhlak itu dipakai. Nah, ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika Rasulullah itu berdiri datang ke langit, semua arwah Nabi dan Rasul berdiri menghormat. Semua malaikat yang jumlahnya tidak ada yang tahu, hanya Allah berdiri. Ada malaikat satu telah berdiri. Semuanya berdiri menghormat kepada Rasulullah. Ada malaikat satu sih nggak berdiri, untuk malas kakek mangan gorengan, kena sanksi oleh Allah. Nopo sayapnya dipatahkan dan dia dikucilkan sendirian. Dulu nafasnya malaikat ini satu kali nafas menjadi oleh Allah diciptakan 70.000 malaikat. Karena dia tidak menghormat kepada Rasulullah Muhammad SAW, nafasnya tidak menjadi malaikat, sayapnya dipatahkan
Dia dikucilkan sekarang di tempat yang tidak pernah ada orang tahu, sendirian. Makanya malaikat Jibril pernah menemui ini orang. Jibril kan ketua nih ratunya, ketemu dengan malaikat satu ini sendiri. Kenapa? Karena dulu kamu kok kelihatannya nangis. Dia malaikat. Kenapa? Dulu setiap nafasmu oleh Allah dijadikan 70.000 malaikat setiap hembusan nafas. Sayapmu, sekarang kamu kok sayapmu patah dan kamu sendirian, nafasmu pun juga tidak menjadi malaikat dan kelihatannya kau begitu sedih. Iya malaikat, aku adalah sangat sedih sekali. Sedihku ini sampai hari kiamat tidak akan pernah ketulungan. Sayapku patah, aku dikucilkan, nafasku tidak menjadi malaikat. Iya kok apa? Karena aku tidak hormat, tidak ta'zim, tidak adab, tidak beretika ketika Rasulullah Muhammad SAW hadir. Malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat karena tidak hormat ta'zim kepada Rasulullah dikasih sanksi begitu. Bagaimana dengan kita? Makanya kalau ada mahalul qiyam menengok, itu Rasulullah hadir. Mana Rasulullah hadir tidak kelihatan. Bagaimana akan melihat mata yang banyak maksiatnya, telinga banyak maksiatnya, hidung mulut banyak maksiatnya, otak mindset banyak maksiatnya, hati banyak maksiatnya. Mana akan melihat makhluk yang suci? Kalaupun kita tidak bisa melihat makhluk yang paling suci, tapi kamu harus yakin bahwasanya beliau yang paling terhormat hadir dan melihat kita. Jangan sampai ketika mahalul qiyam di majelis-majelis yang ada sholawatannya itu menjadikan penyebabnya beliau tidak hadir. Salah satu kata Abu Ya Al-Maliki yang menyebabkan tidak hadirnya Rasulullah, satu, ada yang merokok. Atau ikhtilaf. Dalam majelis sholawatan itu bercampur baur laki dan perempuan. Kalau ada itu harus dibatasi. Kecuali langsung uzur syar'i. Atau di situ banyak maksiat-maksiat. Suatu saat Nabi Yunus ada seorang wali melihat Rasulullah mau masuk ke rumah. Ternyata rumah itu ada sholawatan, ada mahal qiyam. Rasulullah nggak jadi masuk. Oleh sahabat ya Rasul, saya lihat jenengan mau masuk rumah itu. Kenapa jenengan nggak jadi masuk? Kata Rasulullah, iya aku mau masuk karena di dalamnya itu ada bacaan berjanji sholawatan, tapi aku nggak jadi masuk. Kenapa ya Rasul? Karena di dalamnya ada orang yang bawa rokok. Jangan sampai kalau ada maulidan rokoknya tak dijadi, kamu mau rokok nanti setelah. Jangan gara-gara orang satu Rasulullah tidak bisa hadir. Hormatlah malaikat saja yang suci, malaikat saja yang tidak pernah berbuat maksiat, tidak hormat, itu kena sanksi. Bagaimana dengan kita? Oke kan di dunia mungkin tidak kena sanksi. Bagaimana di akhirat? Semuanya nah bila jadi hormat, malaikat hormat, usaha sendiri gak hormat. Maka ciptakan suasana ketika maulidan itu tidak ada sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah. Ciptakan suasana sesuatu yang disenang Rasulullah. Selain bersolawat, usahakan senangannya Rasulullah itu adalah wangi, boleh pakai parfum, boleh pakai ubutan. Tahu ubutan nggak? Tahu nggak? Tahu nggak ini?